Dengan bangga kami persembahkan Okokan Bawasal Namluk Marana. Tanggal 15 Maret 2020 adalah hari terakhir aku melihat Bali dengan kerumunan yang banyak dengan acara yang megah. Walaupun pemerintah masih belum menutup tujuan internasional secara keseluruhan, namun kunjungan wisatawan ke Bali sudah mulai menurun. Salah satu doa yang disampaikan di acara tersebut adalah harapan agar dunia mampu melepaskan diri dari wabah corona, serta berharap akan selalu ada dampak baik untuk Bali ke depannya. Sebagai penikmat wisata, berwisata dengan keadaan sepi jadi kepuasan tersendiri bagi aku yang memang kurang suka keramaian. Tidak pernah sebelumnya aku merasakan Bali seperti ini, di mana bahkan di tempat terpencil pun selalu dipenuhi wisatawan. Aku sendiri bekerja di salah satu online travel agent di Bali. Sebagai pekerja di bidang pariwisata, dampak pandemi ini sangat terasa karena berkurangnya wisatawan mancanegara sejak awal tahun 2020. Penambahan konfirmasi positif dari nomor urut 20 sampai dengan nomor urut 27. Kasus positif COVID-19 di Indonesia mulai naik. Sementara Bali mengkonfirmasi kasus positif meninggal pertamanya pada 11 Maret 2020, satu hari setelah pasien dinyatakan positif COVID-19. Maret 2020, pariwisata Bali tutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Hingga April 2020, belum terlihat tanda-tanda pemulihan. Pantai yang biasanya ramai, kini tidak terlihat wisatawan sama sekali. Hanya beberapa orang yang melintas saja. Pintu masuk Pantai Kuta sudah ditutup sejak akhir bulan Maret 2020. Jalan yang dulunya macet, kini sepi. Jalan satu arah pun renggang. Tidak adanya turis memaksa banyak pedagang di sana untuk menutup ruko. Baik bisnis skala besar maupun skala kecil terkena dampaknya. Tidak sedikit pula yang mulai beralih mencari alternatif pemasukan selain dari pariwisata. Mati surinya pariwisata Bali ini juga pernah terjadi sebelumnya, yakni ketika peristiwa bom Bali dan saat meletusnya Gunung Agung. Pelaku wisata mengaku sudah bersiap jika peristiwa lampau terulang kembali. Walaupun sepi, masih ada beberapa pelanggan yang datang. Namun pandemi memberi dampak yang berbeda. Pendapatan mereka benar-benar tidak ada sama sekali. Pemerintah terus berupaya agar pariwisata Bali bangkit kembali. Salah satunya adalah menerapkan aturan tata kehidupan kenormalan baru atau new normal. Aturan new normal ini rencananya diterapkan pada bulan Juni 2020, menyusul pembukaan wisata Bali bagi wisatawan domestik. Namun, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Juni 2020, pariwisata Bali tidak jadi dibuka. Pariwisata Bali tahap 2 resmi dibuka untuk wisatawan domestik pada 31 Juli 2020. Hari pertama, jumlah pengunjung ini meningkat dibandingkan dengan hari sebelumnya di bulan Juli. Oke guys, sekarang aku pengen ngelilingin Pulau Bali dari pesisir ke pesisirnya.
pengen banget rasanya ngerasain gimana keliling Pulau Bali itu di daerah pesisir. Device juga sudah ready, tada! Walaupun wisatawan domestik sudah mulai ramai, terutama di daerah seperti Kuta, Seminyak, dan Canggu, beberapa sudut Bali masih terlihat sepi. Pemandangan ini terlihat di daerah Pantai Amet, surganya para penikmat diving. Peminat wisata di sana sebelum pandemi memang didominasi oleh wisatawan mancanegara. Banyak tempat yang terlihat tutup. Kondisi ini juga diperparah dengan letaknya yang cukup jauh dari pusat kota Denpasar. Semua orang yang pernah berlibur ke Nusa Penida pasti tahu jika Nusa Penida merupakan tempat yang jarang sekali sepi. Wisatawan domestik maupun mancanegara memenuhi pulau kecil itu setiap harinya. 2 tahun sejak kedatanganku ke Nusa Penida, 1 September 2020, aku kembali ke sana bersama rekan-rekan kerja. Selain ada tugas kantor yang sudah dikerjakan di sana, kunjungan kali ini juga ingin melihat kondisi terkini Nusa Penida. Nusa Penida sepi pengunjung. Jauh lebih sepi dari tempat wisata lainnya di Bali. Salah satu pelaku wisata di sana mengaku sudah menerima beberapa wisatawan sejak awal dibukanya pariwisata Bali untuk wisatawan domestik. Namun jumlahnya tidak seberapa. Beberapa pelaku wisata lainnya memanfaatkan momen sepi ini untuk membedah, merenovasi, dan menambah akomodasi pariwisata. Alam Nusa Penida juga terlihat pulih. Baru pertama kalinya aku melihat berlumba, parimanta, dan penyu berenang di tempat dan waktu yang sama. Tidak jauh berbeda dengan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Pemandangan unik terlihat di selat antara Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Luasan selat dipenuhi oleh petani rumput laut. Masyarakat di sana beralih dengan mata pencaharian yakni bertani rumput laut. Menurut keterangan penduduk setempat, memang bertani rumput laut sudah menjadi mata pencaharian masyarakat Lembongan dan Ceningan sejak tahun 1980-an. Meningkatnya kunjungan wisatawan membuat banyak penduduk beralih berbisnis di pariwisata. Dan saat ini, budidaya rumput laut kembali dilestarikan. Keadaan di Pantai Amet, Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan adalah sebagian kecil dari cerita pariwisata Bali yang memang sangat terangkat dengan adanya kunjungan wisatawan mancanegara. Penantian itu akhirnya terjawab. Pariwisata Bali direncanakan buka untuk wisatawan mancanegara pada September 2020. Namun kabar itu lenyap begitu saja. Pembukaan wisata Bali untuk wisatawan mancanegara ditunda hingga akhir tahun 2020. Pemerintah pusat berupaya agar pariwisata Bali bangkit kembali. Salah satunya dengan meluncurkan program We Love Bali. Program itu mengundang 4.000 lebih pengguna sosial media untuk berwisata ke Bali secara gratis, sambil mengkampanyekan wisata Bali dengan protokol kesehatan yang mengangkat kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Sesuai surat edaran pemerintah Provinsi Bali, wisatawan yang masuk ke Bali lewat jalur udara mulai hari ini wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR COVID-19. Sementara itu yang masuk lewat jalur darat dan laut wajib menunjukkan hasil negatif tes rapid swab antigen COVID-19. Aturan ini berlaku mulai 18 Desember hingga 4 Januari 2021. Pariwisata Bali yang rencananya akan dibuka untuk wisatawan mancanegara kembali dibatalkan. Sementara itu, untuk wisatawan domestik diberlakukan aturan baru, yakni menunjukkan hasil tes COVID-19 dan metode PCR untuk penerbangan menuju Bali, di mana saat itu sudah banyak wisatawan yang memesan paket wisata dan penginapan untuk tahun baru 2021. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19 saat libur akhir tahun. Pariwisata Bali makin terpuruk. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penghunian kamar hotel berbintang, di mana pada bulan Januari 2021 tercatat hanya sebesar 11,15% dibandingkan bulan Januari 2020 yang mencapai 59,29%.
Sementara itu, tingkat penggunaan kapal hotel non berbintang tercatat hanya 6,7%. Semangat pelaku wisata Bali agar wisata Bali kembali normal sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan tingginya antusias masyarakat pelaku wisata untuk melaksanakan program vaksinasi. Program vaksinasi ini diharapkan akan menambah kepercayaan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara ke depannya. Pemerintah berupaya lagi membangkitkan pariwisata Bali dengan meluncurkan program Work for Bali yang diluncurkan langsung oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Program ini merupakan program pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk bekerja di Bali. Program ini rencananya dilakukan bertahap mulai Juli 2021. Wacana lainnya di bulan Juli 2021 adalah pembukaan wisata Bali bagi wisatawan mancanegara. Kabar baik ini menjadi angin segar bagi pelaku wisata di Bali. Namun, rencana pembukaan pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara di bulan Juli 2021 kandas. Melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia termasuk Bali membuat pemerintah memilih untuk meluncurkan program PPKM darurat. Semua sektor merasakan dampaknya. Pada saat pertama kali aku menulis naskah untuk video ini, aku berencana ingin menyudahi akhir video dengan sebuah kesimpulan dan solusi dengan harapan ada akhir yang bahagia. Namun sampai video ini selesai aku edit, PPKM darurat sudah diperpanjang menjadi PPKM level 4 dan diperpanjang lagi menjadi PPKM level 2 hingga 4 hingga 16 Agustus 2021. Jadi tidak ada alasan untuk menjadikan ini happy ending. Pandemi seperti yang kita tahu sudah banyak merenggut tidak hanya nyawa, namun ekonomi kita dari segala sektor. Kita sebagai masyarakat sudah hampir 2 tahun berusaha bertahan dari pandemi. Pemerintah pun sudah banyak mengeluarkan tenaga, pikiran, dan dana agar pandemi ini cepat berakhir. Namun sepertinya banyak yang tidak sejalan di lapangan.